Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Universitas Dian Nusantara dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menganalisa terkait dengan aliran fluida di gedung bertingkat Transpak Cibubur. Di kelompok ini ada Andreas Sofyan Putra, Saripul Wadi, dan saya Tribagus Sulistyo. Presentasi ini akan membahas analisis aliran fluida dalam sistem perpipaan gedung Transpak Cibubur, sebuah gedung bertingkat 36 lantai di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Latar belakang proyek Transpak Cibubur. Sebelumnya, gedung ini Transpak Cibubur terletak di kawasan Cibubur, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Gedung ini merupakan gedung multifungsi yang terdiri dari apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Gedung ini memiliki 36 lantai dengan ketinggian sekitar 126 meter. Pengertian sistem pemipaan. Sistem pemipaan sangat penting, karena dengan sistem pemipaan kita dapat memindahkan dan mengalirkan suatu fluida dengan kondisi tertentu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga akan menghemat biaya dan waktu untuk memindahkan fluida tersebut. Sistem pemipaan juga digunakan untuk jaringan atau sistem pemadam kebakaran pada gedung-gedung bertingkat dan jaringan distribusi air pada industri pariwisata atau perhotelan. Sistem pemipaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem jaringan terbuka dan sistem jaringan tertutup atau multiple fat system. Bangunan bertingkat tinggi membutuhkan sistem distribusi air yang efisien untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Tantangan utama dalam desain sistem ini adalah menjaga tekanan yang memadai pada setiap lantai, mengatasi kerugian tekanan akibat gesekan, dan mencegah fenomena seperti kavitasi. Apa yang dimaksud dengan kavitasi? Istilah kavitasi sendiri mengacu pada suatu fenomena yang terjadi ketika tekanan dalam pompa turun hingga di bawah tekanan uap jenuh fluida pada temperatur operasional pompa. Ketika tekanan ini mencapai titik kritis, maka cairan yang mengalir di dalam pompa akan mengalami pembentukan gelembung uap. Gelembung-gelembung ini muncul dan bisa meledak ketika mencapai daerah tekanan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah skematik sistem air bersih di Transpak Cibubur Apartemen. Berikut ini juga adalah skematik sistem air bersih di Transpak Apartemen Cibubur. Peran analisa aliran fluida. 1. Efisiensi. Meningkatkan efisiensi menggunakan air dan energi. 2. Keamanan. Mencegah masalah seperti kebocoran dan kerusakan pipa. Yang ketiga adalah kualitas, menjamin kualitas air yang baik di seluruh lantai bangunan. 4 adalah kelancaran, memastikan kelancaran pasokan air untuk semua kebutuhan. Metodologi pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, kami melakukan survei ke Transpak Cibubur Apartemen, mengumpulkan data lapangan seperti ukuran dan jenis pipa, serta layout sistem pemipaan. Juga menganalisis data yang terkumpul dan menentukan karakteristik aliran fluida. Untuk simulasi, kami membuat simulasi komputer untuk memprediksi aliran fluida dalam berbagai kondisi. 1. Tekanan air dikali gedung. Tekanan air dihitung berdasarkan ketinggian air yang harus diatasi dengan rumus P sama dengan Pro GH, di mana Pro sama dengan 1000 kg per meter kubik atau massa jenis air, lalu ada G atau gravitasi dengan nilai 9,81 meter per sekon kuadrat, lalu ada H atau ketinggian dengan 126 meter, di mana P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 126. Hasilnya adalah 1.235.60 Pascal atau 12,35 bar. A. Data dan parameter. Ketinggian gedung adalah 126 meter, di mana debit aliran 0,02 meter kubik per sekon per lantai. Material pipa yang digunakan untuk distribusi air bersih di apartemen Transpak Cibubur adalah 1. Baja galvanis atau koefisien kekasaran
senilai 0,15 mm untuk pipa transfer distribusi vertikal. Lalu nomor 2 ada pipa PPR untuk distribusi pipa horizontal menuju unit-unit tenang. Lalu nomor 3 terakhir, ketinggian air dari tangki reservoir 5 meter di atas lantai tertinggi atau teratas. B. Perhitungan kebutuhan air di apartemen Transpak Cibubur. Kebutuhan air per lantai sama dengan Q lantai sama dengan 250 liter per orang per hari dikali 20 orang sama dengan 5000 liter per hari atau 5 meter kubik per hari. Lalu ada kebutuhan total gedung dengan Q total sama dengan Q lantai dikali 36 sama dengan 5000 liter per hari dikali 36 sama dengan 180.000 liter per hari atau 180 meter kubik per hari. Lalu ada kebutuhan air per jam puncak. Asumsi jam puncak adalah 2 jam dengan Q puncak sama dengan Q total dibagi 24 dibagi 2 sama dengan 180, dimana Q total ada 180 lalu dibagi dengan 12 sama dengan 15 meter per kubik 15 meter kubik per jam. Lalu di sini ada gambar yaitu transfer pump, booster pump, serta pressure reduced valve. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik aliran fluida, di mana jenis pipa mengidentifikasi jenis pipa yang digunakan seperti PVC, PPR, dan baja. Lalu ada tekanan, menganalisis tekanan air di berbagai titik dalam sistem perpipaan. Lalu ada debit, menghitung debit aliran di berbagai titik dalam sistem perpipaan. Lalu ada kecepatan, itu menentukan kecepatan aliran air di berbagai titik dalam sistem perpipaan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pengaruh. Yang pertama adalah faktor dari tinggi bangunan. Ketinggian bangunan berpengaruh pada tekanan air di lantai atas. Semakin tinggi gedung, maka semakin besar tekanan air yang harus dikendalikan. Lalu yang kedua adalah jumlah lantai. Semakin banyak lantai, semakin kompleks sistem perpipaan dan aliran air. Dengan ketinggian mencapai 126 meter, maka makin dibutuhkan banyak sistem agar tekanan distribusi air dapat terkendali. Yang terakhir nomor 3 adalah kebutuhan air. Kebutuhan air yang tinggi memerlukan sistem perpipaan yang lebih besar dan kuat dan juga sistem yang baik guna menunjang kebutuhan air para penghuni apartemen. Lalu di sini ada simulasi dan permodelan. Yang pertama, pembuatan model, yaitu dengan membuat model komputer 3D dari sistem perpipaan gedung, biasanya menggunakan software AutoCAD atau semacamnya. Lalu yang kedua ada input data. Di sini kita memasukkan data karakteristik aliran fluida dan faktor-faktor pengaruhnya. Lalu yang tiga ada simulasi. Menjalankan simulasi komputer untuk memprediksi aliran fluida. Simulasi ini penting untuk menjalankan semua pemodelan dari pembuatan model sampai input data dan tahap simulasi. Hasil analisa dan rekomendasi. Hasil analisa sistem distribusi air yang dilakukan pada gedung ini dengan fokus utama pada 3 aspek penting, yaitu tekanan, debit, dan kecepatan aliran air. Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang pertama, tekanan. Analisa menunjukkan bahwa tekanan air di lantai atas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penghuni gedung. Tekanan yang terdeteksi berada di bawah standar minimum yang mengakibatkan aliran air tidak stabil dan bahkan tidak mencukupi di beberapa titik. Masalah ini terutama disebabkan oleh hilangnya tekanan akibat panjangnya jalur distribusi dan tingginya gesekan dalam pipa. Rekomendasi kami untuk mengatasi masalah tekanan ini adalah dengan memasang booster pump.
Perangkat ini dapat meningkatkan tekanan air secara signifikan, sehingga aliran air di lantai atas menjadi stabil dan mencukupi. Booster pump sebaiknya ditempatkan pada jalur distribusi utama menuju lantai atas untuk memastikan tekanan dapat didistribusikan secara merata. Selain itu, alternatif lain adalah meningkatkan kapasitas tangki air atas atau menempatkan tangki tambahan di lokasi yang lebih tinggi untuk memanfaatkan gravitasi secara optimal. Yang kedua, debit. Debit aliran air juga menjadi perhatian utama dalam analisa ini. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi, di mana beberapa area memiliki debit yang lebih besar sementara area lain mengalami kekurangan. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan pemborosan air di satu sisi, serta kekurangan suplai di sisi lain. Untuk mengatasi masalah ini, kami merekomendasikan pemasangan flow control valve. Pada titik-titik strategis dalam sistem distribusi, flow control valve akan membantu mengatur debit sesuai kebutuhan setiap area, sehingga distribusi air menjadi lebih efisien. Selain itu, penting untuk melakukan pemantauan debit secara berkala agar sistem dapat disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi pengguna. Ketiga, kecepatan. Kecepatan aliran air dalam pipa juga memiliki pengaruh besar terhadap kinerja air. Analisa kami menunjukkan bahwa kecepatan aliran di beberapa jalur pipa utama terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan tekanan berlebih dan meningkatkan risiko kerusakan pada pipa. Sebaliknya, kecepatan yang terlalu rendah dapat menyebabkan aliran air tersendat, terutama di lantai atas. Rekomendasi kami untuk masalah ini adalah menyesuaikan diameter pipa utama dengan kebutuhan aliran. Peningkatan diameter pada jalur utama dapat membantu menurunkan kecepatan aliran, sehingga tekanan menjadi lebih stabil. Selain itu, perawatan rutin seperti membersihkan pipa dari endapan atau penyumbatan juga penting untuk menjaga kecepatan aliran tetap optimal. Hasil simulasi. Dari hasil simulasi sistem distribusi air pada gedung bertingkat yang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan tekanan air, khususnya pada pipa utama dan lantai atas. Hasil ini memberikan gambaran penting mengenai performa sistem saat ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan distribusi air yang optimal di seluruh area gedung. Temuan utama. Berdasarkan hasil simulasi, kami menemukan bahwa terjadi penurunan tekanan yang signifikan di pipa utama, terutama saat mendistribusikan air ke lantai atas. Penurunan tekanan ini terutama disebabkan oleh kerugian tekanan akibat gesekan pada aliran air di dalam pipa. Kondisi ini semakin terlihat jelas pada 3 lantai teratas, di mana tekanan air berada di bawah standar minimum 1 bar, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna di lantai tersebut. Dampak tekanan yang tidak mencukupi ini menyebabkan ketidakmerataan distribusi air yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan fungsionalitas di unit-unit pada lantai atas. Penghuni di lantai tersebut mengalami masalah seperti aliran air yang lemah atau bahkan tidak adanya aliran sama sekali pada waktu tertentu. Rekomendasi solusi untuk 3 lantai teratas. Untuk mengatasi masalah ini, kami merekomendasikan pemasangan pompa booster pada sistem distribusi air menuju 3 lantai teratas. Pompa ini akan membantu meningkatkan tekanan air hingga maksimal 2 bar, yang merupakan tekanan optimal untuk memenuhi kebutuhan air di lantai-lantai tersebut. Dengan pengaturan yang tepat, pompa booster dapat memastikan distribusi air yang merata ke semua unit, sehingga pengguna mendapatkan suplai air yang stabil dan memadai.
Rekomendasi solusi untuk lantai di bawahnya hingga lantai 15. Untuk lantai di bawah lantai 3 teratas hingga lantai 15, distribusi air dapat dilakukan menggunakan gaya gravitasi. Dengan memanfaatkan prinsip gravitasi, suplai air dari tangki atas dapat mengalir secara alami ke unit-unit di lantai tersebut tanpa memerlukan perangkat tambahan. Sistem ini tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga hemat energi karena tidak membutuhkan biaya listrik tambahan untuk menggerakkan air. Rekomendasi solusi untuk lantai 15 hingga basement. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah tekanan air yang berlebih di lantai bawah, khususnya dari lantai 15 hingga basement. Tekanan air yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko seperti kerusakan pada pipa atau perangkat distribusi air lainnya. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan pemasangan Pressure Reduced Valve atau PRV pada jalur distribusi air. PRV akan membantu menurunkan tekanan air hingga mencapai level yang aman dan sesuai untuk setiap lantai. Dengan menggunakan PRV, sistem tidak hanya menjadi lebih aman tetapi juga dapat bekerja lebih stabil dalam jangka panjang. Dengan menggabungkan solusi pompa booster, distribusi air, distribusi gravitasi, dan PRV, sistem distribusi air di gedung ini akan lebih andal dan efisien. 3 lantai teratas akan mendapatkan tekanan air yang mencukupi. Lantai di bawahnya hingga lantai 15 akan mendapatkan suplai air yang stabil tanpa pemborosan energi. Dan lantai bawah hingga basement akan terhindar dari resiko kerusakan akibat tekanan berlebih. Secara keseluruhan, solusi ini akan memastikan distribusi air yang merata, sehingga kenyamanan pengguna dan memperpanjang usia pakai sistem air distribusi di gedung tersebut. Solusi desain. Ada beberapa solusi desain yang diusulkan untuk mengoptimalkan sistem distribusi air di gedung. Solusi ini dirancang untuk memastikan tekanan air mencukupi di semua lantai, sekaligus menjaga efisiensi dan keamanan peralatan. Ada 4 langkah utama yang kami rekomendasikan. Yang pertama, menggunakan pompa booster di interval 3 lantai teratas. Pompa booster dirancang untuk meningkatkan tekanan air secara signifikan, terutama pada lantai-lantai teratas yang sering mengalami penurunan tekanan. Dengan memasang pompa booster pada interval di 3 lantai teratas, tekanan dapat dinaikkan hingga mencapai tingkat yang optimal, yaitu sekitar 2 bar, sehingga kebutuhan air di semua unit di lantai ini dapat terpenuhi. Pompa ini juga dilengkapi dengan pengatur tekanan otomatis untuk menjaga distribusi yang stabil, sekaligus mencegah lonjakan tekanan yang berlebihan yang dapat mempengaruhi kenyamanan penghuni. Yang kedua, menambahkan tangki tekanan pada lantai tengah. Tangki tekanan pada lantai tengah berfungsi sebagai buffer atau penyimpanan cadangan air bertekanan yang dapat mendistribusikan air secara lebih stabil ke lantai-lantai di atas maupun di bawahnya. Tangki ini membantu mengurangi beban pompa utama dan memastikan bahwa tekanan air tetap terjaga, bahkan saat permintaan air sedang tinggi seperti jam-jam sibuk. Tangki ini juga berperan penting dalam mengurangi fluktuasi tekanan yang sering terjadi akibat penggunaan air yang tidak merata di gedung bertingkat. Ketiga, menambahkan pressure reduced valve atau PRV untuk lantai bawah di mana tekanan air cenderung lebih tinggi akibat pengaruh gravitasi. Kami merekomendasikan pemasangan pressure reduced valve atau PRV berfungsi untuk menurunkan tekanan air agar tidak melampaui batas aman. Hal ini sangat penting, terutama untuk melindungi aksesoris sanitari yang digunakan di unit-unit tenan.
Rata-rata kekuatan sanitari memiliki batas maksimum tekanan sekitar 4 bar, dan tekanan yang melebihi batas tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat seperti keran, shower, dan yang lainnya. Dengan PRV, tekanan air dapat dikontrol dengan presisi sehingga perangkat tetap aman dan berfungsi dengan baik. Keempat, menggunakan material pipa dengan kekasaran rendah. Solusi terakhir adalah menggunakan material pipa dengan kekasaran permukaan yang rendah seperti pipa berbahan PVC atau HDPE. Material ini memiliki permukaan dalam yang lebih halus sehingga dapat mengurangi kerugian tekanan akibat gesekan. Dengan menurunkan kerugian gesekan, kecepatan dan tekanan aliran air dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal, bahkan pada jalur pipa yang panjang. Selain itu, pipa dengan kekasaran rendah juga lebih tahan terhadap endapan atau sumbatan, yang dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Kesimpulan, kami akan menyimpulkan temuan dan rekomendasi dari studi mengenai distribusi air dalam gedung bertingkat tinggi, khususnya gedung dengan 36 lantai ini. Tantangan utama distribusi air dalam gedung bertingkat tinggi adalah tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor teknis seperti tekanan, kerugian tekanan akibat gesekan, serta efisiensi sistem. Sistem harus mampu mendistribusikan air secara merata ke semua lantai, dari lantai paling bawah hingga lantai teratas, tanpa mengorbankan kualitas dan kestabilan tekanan air. Hasil simulasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa desain sistem distribusi air sangat dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama, penempatan pompa booster. Pompa booster diperlukan untuk meningkatkan tekanan air pada lantai atas, terutama pada interval 3 lantai teratas, di mana tekanan cenderung menurun drastis. Yang kedua, sistem pressure reduce valve atau PRV. PRV digunakan untuk mengurangi tekanan air yang berlebih di lantai bawah agar tidak merusak aksesoris sanitari. Yang ketiga, pemilihan material pipa. Pemilihan pipa dengan kualitas tinggi seperti yang memiliki kekasaran rendah, tahan tekanan dan korosi berperan penting dalam mengurangi kerugian tekanan dan memperpanjang usia sistem. Manfaat jangka panjang. Penggunaan pipa berkualitas tinggi dan desain sistem yang efisien memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam hal kinerja tetapi juga dalam aspek penghematan jangka panjang. Sistem distribusi air yang dirancang dengan baik dapat mengurangi frekuensi dan biaya perawatan, mengingat maintenance sistem distribusi air di gedung bertingkat tinggi biasanya cukup mahal. Sehingga kesimpulan utama dari studi ini menegaskan bahwa desain sistem distribusi air di gedung bertingkat tinggi memerlukan perhatian yang sangat hati-hati. Banyak faktor teknis yang harus diperhitungkan secara mendetail, mulai dari tekanan, debit, kecepatan aliran, hingga pemilihan material dan perangkat pendukung. Dengan solusi yang tepat seperti pompa booster, PRV, dan material pipa yang sesuai, sistem distribusi air dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan penghuni, menjaga efisiensi, dan memastikan keandalan jangka panjang. Studi ini memberikan panduan penting untuk merancang sistem distribusi air yang andal, efisien, dan hemat biaya di gedung-gedung bertingkat tinggi.